Shalom, ya, kita akan belajar bagaimana respon dan sikap Tuhan terhadap sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang berpikir yang sudah lama bergaul dengan bergumul dengan segala pergumulannya, mereka berpikir bahwa Tuhan itu sudah tidak peduli dengan hidupnya. Tapi bagi beberapa orang yang seringkali mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidupnya dan mereka cukup dekat dengan Tuhan, mereka mengalami kasih karunia Tuhan, mereka selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu berada di pihaknya dan akan selalu menolong, bahkan siap sedia membantu segala persoalannya ketika dia sedang menghadapi segala sesuatu. Bahkan hal itu mungkin dikatakan paling sulit sekalipun, dan Tuhan akan menolong hidupnya. Percayakah saudara bahwa Tuhan sampai dengan detik hari ini adalah Tuhan yang peduli dan Dia mau menolong kita, mau menyelamatkan kita, dan Dia memperhatikan setiap kehidupan kita? Kalau saudara membaca kisah dalam kitab Matius pasal 14 ayat 23 dan selanjutnya, di sana dikatakan ketika perahu murid-murid diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin yang cukup kuat, maka Yesus pun menghampiri mereka jam 3 pagi. Di saat orang lain mungkin sudah tertidur, susah untuk mengharapkan pertolongan mereka. Tetapi Yesus melihat ketika engkau bergumul, maka di saat yang paling susah sekalipun, saat yang paling jarang orang mau bergerak untuk menolong, Dia akan menolong saudara. Pikirkan kalau sudah memiliki sebuah persoalan sangat berat dan persoalan itu datangnya adalah jam 1 malam atau jam 2 malam. Tidak ada orang yang mau mendengarkan panggilan saudara, tidak ada orang yang mau menjawab pergumulan saudara. Ingatlah, Yesus memperhatikan saudara. Bahkan di saat yang orang lain tidak mau bangun sekalipun, Dia akan datang menghampirimu. Dan ketika Yesus menghampiri mereka, mereka berteriak, "Itu hantu." Tapi Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Jika engkau, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu." Dan akhirnya Tuhan berkata, "Datanglah, marilah." Dan Petrus pun berjalan di atas air. Petrus melangkah, sebuah pengalaman yang luar biasa, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika angin melandanya, mulai ketakutan. Itu adalah seringkali dialami saudara dan saya. Ketika berada di dalam sebuah ruang lingkup kuasa atau hadirat Allah yang kuat, saudara begitu berani, bahkan menghadapi tantangan apapun. Saudara seperti terbang melintasi segala persoalan. Tapi ketika persoalan itu begitu kuat dan saudara mulai merasakan persoalan-persoalan itu, saudara mulai merasakan ketakutan. Dan ketakutan ini menenggelamkan saudara. Saudara tidak lagi fokus kepada Kristus, saudara tidak lagi memandang kepada Yesus, tapi saudara memandang kepada persoalan-persoalan sekitar saudara. Saudara membesarkan persoalan-persoalan itu. Saudara meninggikan kekuatan daripada persoalan-persoalan itu. Akhirnya menenggelamkan iman saudara, menenggelamkan kehidupan saudara. Dan mengucap syukur, Petrus berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Alkitab mengatakan, dengan segera Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus kembali. Ketika sudah menghadapi pergumulan dan tahu pergumulan itu sudah hampir mengakhiri kehidupan saudara, sepertinya hidup saudara akan berakhir, hari-hari saudara akan berakhir, keluarga saudara pasti ambruk, gereja saudara pasti ambruk, kehidupan saudara, ekonomi saudara pasti ambruk, usaha saudara pasti ambruk, dan tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Yesus tahu. Pastikan dan tetap percaya bahwa Dia akan bersegera menolong dan tidak akan membiarkan engkau jatuh, tenggelam, mati, dan binasa. Dia akan segera menolongmu. Dan betul, Yesus segera menolongnya. Apakah persoalanmu? Berteriaklah kepada Yesus. Dia tahu batas kekuatanmu dan tahu waktumu yang terbaik, waktunya yang terbaik untuk menolong engkau.
Apakah saudara masih percaya bahwa Yesus peduli kepada saudara? Mari kita bangkitkan kembali iman dan pengharapan kita. Kita mempercayai firman Tuhan adalah sebuah kebenaran, bahwa Yesus mencintai kita dan Dia peduli kepada kita. Saat badai melanda hidupku, melebihi kemampuanku, Kau segera datang menghampiriku, menolong selamatkanku. Sungguh besar cintamu padaku, tak pernah kau biarkanku. Dengan cara-Mu yang ajaib, Kau datang selamatkanku. Sungguh besar cintamu padaku, tak pernah kau biarkanku. Dengan cara-Mu yang ajaib, Kau datang selamatkanku. Dengan cara-Mu yang ajaib, Kau datang selamatkanku. Masihkah saudara percaya pada keajaiban Tuhan? Masihkah kita mempercayai pada cara Tuhan dan kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah kita tetap percaya dan mengharapkan Tuhan menolong kita. Tuhan berkat atas kami semuanya, berkat atas kami yang mendengarkannya, berkat atas kami yang dalam pergumulan. Engkau menolong dan bersegeralah menolong Tuhan. Kami tahu Engkau peduli dan Engkau akan menolong kami. Selamatkan setiap kami Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami boleh bersuka cita dan memperoleh damai sejahtera karena kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang dahsyat yang melanda dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.